Perkenalkan, nama saya Jonathan Simanung Khalid. Saya berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Saat ini sedang bekerja di Jogja. Saya mau bercerita mengenai awal pertobatan saya di umur 22 tahun. Pertobatan saya karena satu kalimat yang diucapkan oleh teman saya. Jadi waktu itu ketika sedang libur kuliah, saya pulang ke Singkawang. Di Singkawang saya bertemu dengan satu teman dan dia berasal dari Solo. Agak aneh, aku di Jogja, dia di Solo, tapi ketemunya di Singkawang. Teman saya ini pelayanan di Singkawang. Jadi di Singkawang kami bertemu dan berkenalan, bercerita berbagai hal. Setelah itu dia bercerita tentang kisah hidupnya. Dan di ceritanya itu ada satu kalimat yang menempel di pikiran dan hatiku. Nggak tahu kenapa kalimat itu mengusik aja. Dia bilang, kalau udah ketemu Tuhan pasti berubah. Kalau belum berubah, artinya belum ketemu Tuhan. Di situ aku langsung mikir, selama 22 tahun aku ke gereja, aku ketemu siapa? Karena hidupku belum berubah. Dari lahir memang aku sudah Kristen. Dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Remaja, ikut ibadah remaja, ikut ibadah pemuda. Bahkan pelayanan dari SMP. Tapi di luar itu aku masih melakukan dosa. Aku terikat dengan pornografi, masturbasi, dan minuman keras. Meskipun dunia bilang pornografi merupakan hal yang biasa, wajarlah cowok, laki-laki. Tapi enggak, itu hanya jebakan si jahat, membuat bahwa itu hal yang biasa. Saya rajin pelayanan, orang-orang melihat saya sebagai pemuda yang baik, pemuda yang hidup benar, hidup kudus, tapi itu hanya di depan saja. Ketika aku pelayanan, sebenarnya aku hanya ingin dipuji orang, mengikuti setiap kegiatan gereja, biar aku dilihat sebagai anak yang baik. Tapi di luar itu, ketika pulang, ketika di rumah, aku kembali ke pornografi tadi. Suatu malam, aku teringat dengan perkataan temanku tadi. Dan dalam hati kecilku kayak bilang, aku nggak pengen kayak gini lagi, aku harus berubah. Aku nggak bisa terus-menerus terikat dengan pornografi, aku nggak bisa terus-menerus dibelenggu oleh hal seperti ini. Di situ aku memutuskan untuk berdoa. Dan di doaku itu aku meminta supaya Tuhan ketemu aku. Tuhan datang untuk ketemu. Karena dari teman ceritaku tadi bilang kalau udah ketemu Tuhan pasti berubah. Di situ aku berdoa. Dan di situ aku hanya nangis. Nggak ngelihat apa-apa, hanya nangis aja. Dan ada perasaan yang kayak dihancurkan. Kayak disentuh hatinya. Sulit juga buat jelasin ya. Yang jelas di situ aku hanya nangis sejadi-jadinya. Tapi satu sisi aku merasakan damai sejahtera, aku merasakan kelegaan, aku merasakan kedamaian. Ya, menurutku di situ aku disentuh oleh Tuhan, dijumpai oleh Tuhan, meskipun aku tidak melihat secara kasat mata. Keesokan harinya, yang biasanya aku mulai scrolling pornografi, tapi di situ tiba-tiba aku nggak ada lagi hasrat untuk menyentuh benda itu. Tidak ada lagi hasrat untuk membuka, berpikir tentang itu. Di situ aku bingung, kenapa kok nggak bisa ya. Dan satu sisi juga aku bersyukur karena Tuhan yang udah melepaskanku dari itu. Dan aku berpikir ini pasti Tuhan yang membuat seperti ini. Pasti Tuhan yang membebaskanku dari dosa ini. Dan puji Tuhannya, karena perjumpaan dengan Tuhan itu, aku dibebaskan dari pornografi,
dari masturbasi, dari minuman keras. Cerita ini terus kubawa kemana-mana. Dan ya maksudnya kalau udah jadi Kristen tapi nggak ketemu secara langsung, secara pribadi, rasanya itu bukan Kristen. Dari kejadian itu aku jadi yakin kalau perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang akan membawa perubahan. Dan aku teringat dengan kisahnya Paulus sebelum dia bertobat. Saulus adalah pembunuh pengikut Tuhan. Namun ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia menjadi pengikut Tuhan yang radikal. Jadi aku percaya untuk segala sesuatu ketika kita ingin dirubahkan, ketika kita ingin diubahkan keadaannya, ketika kita ingin diubahkan situasi kita yang terikat dengan dosa, terbelenggu dengan dosa, kuncinya ketemu Tuhan, minta dibebaskan sama Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan bisa, tapi hanya dengan kekuatan Tuhan kita dimampukan, dan kita yang dikuduskan, disucikan lagi. Karena ketika kita meminta untuk Tuhan datang menjumpai kita, Dia akan datang. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati.